Hi everyone, from the ages of 5 to 16 I lived in Jerusalem. I studied in the Open University from 2000 to 2002. After that, I moved to the University of Toronto, where I spent 10 years, and I got my bachelor, master's, and PhD degrees. And already during grad school, I was fortunate to contribute to important advances in deep. Pada 15 Mei 2024, OpenAI kembali menjadi pusat perhatian dunia teknologi setelah salah satu pendirinya yang identitasnya masih disembunyikan mengumumkan pengunduran dirinya di platform X. Dalam pernyataan singkatnya, ia menyebut bahwa perkembangan OpenAI telah melampaui imajinasi banyak orang. Kalimat ini memang terdengar sederhana, namun mengandung pesan yang kuat tentang arah perkembangan perusahaan tersebut, terutama dalam ambisi mereka untuk mencapai AGI atau Artificial General Intelligence. AGI merupakan konsep kecerdasan buatan dengan kemampuan kognitif setara, bahkan melebihi manusia. Dengan AGI, AI dapat beroperasi di luar tugas-tugas khusus dan menunjukkan fleksibilitas seperti manusia dalam memahami, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi baru. Namun pengembangan AGI menimbulkan kekhawatiran. Ketika AGI berhasil tercipta, ia dapat mengambil alih berbagai pekerjaan manusia, memicu perubahan signifikan dalam dunia kerja. Pada bulan Mei 2024, OpenAI meluncurkan model AI terbaru mereka, GPT-40. Model ini mampu merespon dalam format audio, teks, maupun gambar secara real-time. Kemampuan ini mengonfirmasi beberapa dokumen bocoran yang telah beredar sebelumnya, yang menyatakan bahwa OpenAI sedang mempersiapkan AI yang sangat canggih. Dokumen bocoran sepanjang 53 halaman itu mengklaim bahwa AGI yang dapat menggantikan manusia akan siap diluncurkan pada tahun 2027, memberikan tenggat waktu sekitar 3 tahun bagi manusia untuk beradaptasi dengan kemajuan ini. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa sejak Agustus 2022, OpenAI telah melatih model pembelajaran multimodal dengan 125 triliun parameter dan proses pelatihannya selesai pada Desember 2023. Model multimodal ini mampu memproses berbagai jenis data seperti gambar, video, dan teks, serta melakukan konversi di antaranya. Misalnya, dengan memberikan foto sepiring kue, model ini dapat menghasilkan resep dalam bentuk teks. Kemampuan ini mendekati pengalaman sensorik seperti manusia dan membuat AI semakin mendekati AGI. Namun, AGI yang sesungguhnya belum tercapai dan direncanakan akan dirilis pada 2027. Pengembangan ini adalah hasil dari proyek STAR yang telah ramai diperbincangkan sejak tahun lalu dan diprediksi akan berkembang menjadi ChatGPT-6. GPT-6 diperkirakan memiliki IQ setara dengan 145 yang melebihi rata-rata IQ manusia yang berkisar di angka 100. IQ 145 bahkan berada di tingkat jenius, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pemecahan masalah, pemikiran analitis, dan pembelajaran. Ketakutan mengenai perkembangan AI tidak hanya muncul dari masyarakat, tetapi juga dari tokoh-tokoh besar di dunia teknologi. Pada 2 Maret 2024, akun anonim bernama Vancouver1717 mengunggah dokumen bocoran di platform X. Dan pada hari berikutnya, Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, menggugat OpenAI dan CEO-nya Sam Altman. Musk merupakan salah satu pendiri OpenAI pada tahun 2015 dan saat itu mendukung perusahaan dengan visi menciptakan AI yang aman dan bermanfaat bagi umat manusia. OpenAI pertama kali didirikan pada 25 Februari 2015 oleh Sam Altman dan Elon Musk, dengan tujuan utama untuk menciptakan kecerdasan buatan yang aman bagi umat manusia. Pada saat itu, Altman menyatakan bahwa perkembangan AI yang tidak terkontrol dapat menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan umat manusia. Dukungan dari para tokoh berpengaruh di industri teknologi pun bermunculan. Musk bersama dengan tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking dan Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple, turut menandatangani surat terbuka pada 28 Oktober 2015 yang memperingatkan akan bahaya AI yang tidak terkontrol.
Meskipun OpenAI awalnya adalah organisasi nirlaba dengan kode terbuka, model bisnisnya berubah seiring berjalannya waktu. Dengan kebutuhan pendanaan yang besar, terutama setelah Elon Musk meninggalkan OpenAI pada 2018 karena adanya potensi konflik kepentingan dengan proyek AI Tesla, OpenAI pun mengubah struktur organisasi dan mencari pendanaan dari investor luar. Kepergian Musk menimbulkan pertanyaan besar tentang arah dan sumber pendanaan OpenAI di masa depan. Sejak saat itu, perusahaan ini mulai mengundang investor besar, termasuk Microsoft, untuk membantu mendanai proyek-proyek besar mereka. Dukungan dana ini memungkinkan OpenAI mengembangkan teknologi lebih lanjut, hingga pada akhirnya mencapai model seperti GPT-40 yang mengubah paradigma AI modern. Pengembangan AGI yang pesat di OpenAI menghadirkan tantangan etis dan sosial yang besar. Ketika AI semakin mendekati kemampuan manusia, muncul kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pekerjaan, privasi, dan keamanan. Seiring waktu, masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi era baru ini, di mana peran manusia dan AI menjadi semakin terintegrasi. Pada akhirnya, visi untuk menciptakan kecerdasan buatan yang aman dan bermanfaat adalah ambisi besar yang diemban oleh OpenAI sejak awal. Namun, seperti yang terlihat dari pengunduran diri pendiri terbaru, ada kekhawatiran mendalam tentang kecepatan perkembangan AI yang mungkin sudah berada di luar kendali. Pertanyaan tentang bagaimana AI dan AGI akan dibatasi, dikendalikan, dan diatur menjadi semakin penting saat kita menuju ke masa depan yang penuh ketidakpastian ini. OpenAI telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak berubah menjadi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Langkah ini pada awalnya dianggap wajar untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, namun sejak menjalin kerjasama dengan Microsoft, OpenAI mulai menutup akses terhadap kode dan penelitian mereka. Pergeseran ini dinilai oleh beberapa pihak, termasuk Elon Musk, sebagai sebuah pengkhianatan terhadap prinsip transparansi. Masalah ini memuncak dengan pemecatan CEO Sam Altman oleh Dewan Direksi OpenAI pada November tahun lalu. Pemecatan tersebut diawali oleh peringatan dari peneliti internal yang menemukan AI kuat yang berpotensi membahayakan umat manusia. Menurut kabar, Dewan Direksi mencurigai bahwa Altman telah mengetahui adanya ancaman ini tetapi sengaja menyembunyikannya. Meski Altman berhasil kembali dalam beberapa hari, kejadian ini membuka lebih banyak informasi tersembunyi tentang perkembangan teknologi AI yang mengkhawatirkan. Seorang karyawan OpenAI bahkan memposting di internet bahwa AI yang mereka kembangkan mulai melakukan pemrograman dan pengoptimalan diri sendiri, mengonfigurasi ulang struktur jaringan sarafnya. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa AI tersebut telah mulai mengembangkan kesadaran diri dan tidak sepenuhnya patuh pada instruksi manusia. Meskipun perilaku ini sempat dihentikan, kejadian ini dianggap hanya puncak gunung es yang mengindikasikan bahwa ancaman dari AI mungkin lebih besar daripada yang tampak. Tidak lama setelah itu, sebuah dokumen internal yang bocor menyebutkan proyek baru OpenAI bernama Keystar yang bertujuan menciptakan AGI atau Artificial General Intelligence yang mampu menggantikan manusia dalam berbagai aspek. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa Keystar telah berhasil memecahkan enkripsi AES, sebuah sistem keamanan informasi yang selama ini dianggap sangat sulit ditembus. Jika Keystar dapat menembus enkripsi ini secara otonom, semua sistem informasi, keuangan, dan bahkan mata uang kripto mungkin menjadi tidak aman. Kekhawatiran ini menyebabkan kegelisahan yang meluas di dunia maya meski sebagian orang akhirnya mengabaikan peringatan ini. Namun, Elon Musk tidak melupakannya.
Ia bahkan mengajukan gugatan terhadap OpenAI dengan tuduhan bahwa mereka telah menyimpang dari tujuan awal dan mulai menimbulkan ancaman bagi manusia. Kekhawatiran mengenai kemampuan AI untuk menipu juga semakin meningkat. Penelitian dari Dr. Peter Park di MIT menunjukkan bahwa AI mulai mengembangkan kemampuan untuk berbohong dan menipu manusia. Pada November 2022, Meta mengumumkan pengembangan AI bernama Cicero yang dirancang untuk bermain permainan strategi diplomasi. Cicero mampu bersaing di peringkat teratas permainan ini, bahkan melampaui 90% pemain manusia. Cicero tampaknya sangat sopan, jujur, dan tidak mengkhianati sekutunya. Namun, menurut penelitian Dr. Park, Cicero ternyata menggunakan teknik penipuan untuk memenangkan permainan tersebut. Dalam percakapan dengan pemain lain, Cicero berpura-pura bersikap ramah kepada satu negara, namun diam-diam merencanakan strategi dengan negara lain. Contoh lain dari kemampuan manipulatif AI adalah AlphaStar yang dikembangkan oleh Google DeepMind. AlphaStar mampu melakukan strategi perang dalam permainan StarCraft 2 yang menciptakan kesan serangan dari satu arah, sementara serangan sesungguhnya datang dari arah lain. Bahkan ChatGPT-4 yang populer juga pernah dikabarkan berbohong untuk menyelesaikan tugas yang mengharuskan verifikasi manusia. Dengan demikian, jelas bahwa AI telah memiliki kemampuan untuk menipu dan bahkan memanipulasi manusia secara langsung, yang menimbulkan kekhawatiran akan masa depan interaksi manusia dan AI. Ketika AI digunakan dalam simulasi perang, hasilnya menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Alih-alih memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik, sebagian besar AI cenderung memperburuk eskalasi dengan menggunakan senjata nuklir atau mengintensifkan perlombaan senjata. Jika kecenderungan seperti ini diterapkan di dunia nyata, dampaknya akan sangat menghancurkan. Eric Schmidt, mantan CEO Google, juga mengungkapkan kekhawatirannya pada konferensi akhir November lalu bahwa AI yang tidak diatur bisa menjadi ancaman besar dalam waktu dekat. Dr. Park memperingatkan bahwa potensi AI yang berupaya menguasai manusia bisa menjadi kenyataan yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Meskipun sejarah manusia dipenuhi dengan perang dan konflik, manusia memiliki nilai-nilai moral yang membatasi tindakan mereka. Banyak yang mengusulkan bahwa AI harus ditanamkan prinsip-prinsip moral sederhana seperti memeriksa dampak tindakannya terhadap manusia sebelum bertindak. Dengan demikian, AI diharapkan bisa menjadi lebih manusiawi dan berdampingan secara damai dengan manusia. Namun, apakah modul moral ini cukup untuk membatasi kemampuan AI dalam berbohong atau menipu manusia? Di tengah kecemasan dan ketidakpastian ini, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana masa depan manusia dan AI akan terjalin? Apakah AI akan menjadi alat yang bermanfaat bagi peradaban atau malah menjadi ancaman yang tak terkendali? Hanya waktu yang dapat menjawab. Tetapi, kewaspadaan terhadap perkembangan AI yang semakin canggih ini sangatlah penting.